Teknologi di sekitar kita, Safa Sahitya 3512. 1. Ide pokok dan teks pendukung. Ide pokok teks. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari suatu paragraf yang menjadi dasar pengembangan isi teks. Contoh pada topik, teknologi di sekitar kita, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ide pendukung teks. Ide pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang memperkuat atau menjelaskan ide pokok. Contoh dalam teks, 1. Teknologi digunakan dalam alat komunikasi seperti smartphone dan komputer. 2. Di bidang pendidikan, teknologi membantu pembelajaran jarak jauh. Ide pokok dan pendukung. Ide pokok buku, gagasan utama, yang mendasari isi keseluruhan buku, contoh, buku teknologi dan inovasi memiliki ide pokok tentang bagaimana teknologi mengubah cara hidup manusia. Ide pendukung buku, bab, subbab, atau isi yang menjelaskan ide pokok, seperti perkembangan teknologi dari masa ke masa, dampak positif dan negatif teknologi, peran teknologi di berbagai bidang kesehatan, transportasi, komunikasi. Ide pokok resensi, gagasan utama, yang mendasari isi keseluruhan buku, contoh, buku teknologi dan inovasi, memiliki ide pokok tentang bagaimana teknologi mengubah cara hidup manusia. Ide pendukung resensi. Ide pendukung resensi, ulasan tentang isi dan alur buku, kelebihan dan kekurangan buku, gaya bahasa penulis, penilaian keseluruhan, dan rekomendasi kepada pembaca. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan, penelitian, atau diskusi. Hipotesis biasanya digunakan dalam kegiatan ilmiah, percobaan, atau dalam menyampaikan pendapat berdasarkan fakta awal. Contoh, jika penggunaan teknologi semakin meningkat, maka interaksi sosial langsung akan berkurang. Ciri-ciri hipotesis. Hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat sementara belum tentu benar, perlu dibuktikan. 2. Berdasarkan data atau fakta awal bukan asal menebak. 3. Dapat diuji kebenarannya bisa dibuktikan lewat observasi atau penelitian. 4. Mengandung hubungan sebab akibat misalnya antara teknologi dan dampaknya. 5. Disampaikan secara logis dan jelas mudah dipahami. Penggunaan kata khusus dalam menyusun hipotesis. Biasanya digunakan kata-kata khusus yang menunjukkan hubungan antar ide atau menyatakan dugaan. Beberapa kata khusus yang sering digunakan, jika, maka, diduga bahwa, contoh penggunaan kata khusus dalam hipotesis. Jika teknologi terus berkembang, maka pekerjaan manusia akan semakin terbantu. Diskusi. Jenis dan syarat, jenis diskusi kelompok kecil, tukar pendapat dalam kelompok, diskusi panel, beberapa pembicara, ada moderator, seminar, presentasi dan tanya jawab, simposium, presentasi ilmiah oleh beberapa ahli, syarat diskusi, topik jelas, moderator dan peserta aktif, ada aturan. Waktu cukup dan sikap saling menghargai. Tahapan berdiskusi. 1. Persiapan, tentukan topik, peran dan bahan diskusi. 2. Pelaksanaan, penyampaian pendapat, tanya jawab dan tanggapan. 3. Penyimpulan, hasil diskusi dirangkum moderator. 4. Penutup, moderator menutup diskusi, memberikan tanggapan dan pertanyaan efektif, tanggapan, sopan, logis dan berdasarkan fakta. Contoh, saya setuju, karena teknologi memang memudahkan belajar. Pertanyaan efektif, jelas fokus, dan merangsang pemikiran. Contoh, apa dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan? Menulis teks diskusi. Tahapan berdiskusi. 1. Persiapan, tentukan topik, peran dan bahan diskusi. 2. Pelaksanaan, penyampaian pendapat, tanya jawab dan tanggapan. 3. Penyimpulan, hasil diskusi dirangkum moderator. 4. Penutup, moderator menutup diskusi. Konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat menghubungkan dua klause dalam satu kalimat. Karena, meskipun, walaupun, sehingga, tetapi contoh, penggunaan teknologi penting, tetapi harus diawasi. Konjungsi antarkalimat menghubungkan antarkalimat. Selain itu, di sisi lain, oleh karena itu, namun, akibatnya. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Pengertian, mengelaborasi perasaan berarti mengungkapkan dan memahami emosi yang muncul saat menghadapi suatu masalah, agar bisa menyikapinya secara bijak. Tujuan, membantu memahami sudut pandang orang lain, meningkatkan empati dan kemampuan menyelesaikan konflik,
membuat sikap dan pendapat lebih seimbang antara logika dan perasaan. Thank you.